Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Hadaratil mukarramin wal mukarramat, para bapak dan ibu, wabil khusus Ketua KBHW Aceh. Kita doakan semua, semoga Allah berikan kesehatan yang sempurna dan bisa melaksanakan semua rangkaian ibadah haji kita sehingga kita bisa mendapatkan haji mabrur. Amin. Marilah sama-sama kita awali sekali lagi dengan kita membaca surah Ummul Quran, suratul Fatihah. Semoga dengan Fatihah ini apa yang kita niatkan, apa yang kita rencanakan senantiasa selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang kedua, mari sama-sama kita bertalbiyah terlebih dahulu Bapak Ibu sekalian ya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, hari ini manasik kita ada dua tema. Yang pertama, persiapan perjalanan Bapak Ibu mulai dari rumah sampai dengan ke Madinah Al-Munawwarah untuk gelombang pertama. Ya, kalau gelombang kedua berarti dari rumah sampai ke Jeddah. Kemudian termateri yang kedua yaitu Ar-Muznah, Arafah, Muzdalifah, dan Mina sebagai kegiatan inti Bapak Ibu ketika melaksanakan ibadah haji. Nanti kita cepetin yang pertama ya. Nah Bapak Ibu, ini buku yang diterbitkan oleh Kementerian Agama tahun lalu tentang regulasi perjalanan ibadah haji 2025. Yang 2026-nya belum terbit karena lain kementerian. Tapi secara umum
barangkali tidak terlalu jauh nanti tentang kebijakan atau regulasi haji tahun 2026. Nah, buku ini adalah buku semua kegiatan haji adalah buku ini. Nanti kalau yang 2026-nya sudah terbit, Bapak Ibu bisa download karena dia adanya PDF, bukan buku manasik yang seperti biasa ya. Artinya fasilitasnya apa, kemudian ngapain aja, kemudian kemana aja, terus berselawat, titik-titiknya di mana, diatur dalam buku ini. Gitu. Termasuk pamannya ibu dapat makannya berapa kali, apa-apa gitu, diatur dalam buku ini. Ya. Oke. Yang pertama berkaitan dengan persiapan mental dan fisik. Ya. Yaitu istighfar, zikir dan doa menyelesaikan tanggungan, Pak ya. Makanya saya selalu bilang setitipin doa biar sebelum kita berangkat semua apa yang kita rencanakan biar Allah mudahkan, Allah bimbing. Ya. Salah satunya doa yang kemarin saya titipkan itu ya. Yang kedua, tentunya karena perjalanan haji itu seperti orang menuju kematian. Akhirnya dia bilang lagi, udah katanya minjem aja, minjem gitu. Minjem masa itu bu 2 hari 3 hari minjem, 2 hari 3 hari diambukan enggak, di totalnya pas di Madinah itu 3,5 juta. Iya, di Madinah baru dia bilang, Mi bayar utang masa enam tuh. Lah utang apa? Teman-teman berapa? 3,5 juta. Utang apa? Rokok gitu. Lo kok banyak banget lah, kan Mi kagak ngasih selama saya di Mekah gitu kan. Gitu kan. Kata dia begini, tiap hari dia bilang diomelin, mendingan diomelin sekali katanya di Madinah. Gitu. Ya. Nah, itu makanya besok saya sering pesan tuh, pokoknya duit itu kasih suami megang, istri itu megang. Iya tadi sih mau beli apa, suami mau beli apa. Iya, mamanya kan nggak, suami lagi jalan nih sama laki-laki mulu, ada tukang peci, ada minyak wangi, kan dia ada duitnya. Jangan sampai semua suami begini, Pak, lagi megang duit nggak? Pakai apa sebentar ya? Oh gitu. Duit digembe sama bini kan gitu ya. Gitu. Atau sebaliknya, duit bini ada di mana? Laki. Kupruk dimentok-mentok, Pak. Nggak ada, bapaknya nggak ada, pulang dari masjid. Jangkruk tuh bininya ya. Jangan ya. Makanya karena sudah ada masing-masing jatahnya, ya kasih buat dia jajan. Ya kan? Iya, jangan gujeng lah, nenek-nenek bro, dewek bro, nana ya. Kalau orang ada buset deh kan main. Terus selanjutnya tadi udah tuh ya di asrama haji. Ya, setelah di asrama haji berarti kita kan persiapan naik apa? Pesawat. Nah, selama di pesawat mematuhi petunjuk yang disampaikan, menyimpan tas tentengan di atas kabin. Nah, ini jangan taruh di dengkul gitu ya, udah sempit ya, naikin ke atas gitu kan. Menggunakan sabuk pengaman, duduk dengan tenang, memperbanyak zikir, doa, baca Al-Quran, memperhatikan tata cara menggunakan toilet, bersuci dengan bertayamum kalau nanti mau sholat. Jadi nanti kalau pesawat, satu, pas giliran masuk, Bapak Ibu duduk sesuai dengan nomornya. Ternyata Bapak Ibu sama laki sama bini bisa, ya kan? Ternyata di samping saya ada nenek Rindit, ya kan? Nah, si bapak itu suaminya sama orang lain, nggak apa-apa ditarik aja, kalau yang single mah gampang, tarik sini tarik sono kan gitu kan. Nanti kalau mau pengen suami, nanti kalau duduknya udah tenang, jadi duduk dulu sesuai dengan apa nomornya. Yang kedua, nanti selama di perjalanan kalau saya biasanya ya di samping kita zikir-zikir itu untuk istirahat, udah tidur aja ya, istirahat tidur. Karena nanti kalau Bapak Ibu sudah turun, landing, itu sudah tidak bisa tidur lagi. Ya, jadi diusahakan di pesawat itu tidur. Nanti kalau nggak bisa tidur, ya buka Quran aja. Baca Quran sebanyak-banyaknya, atau baca tasbih, atau baca sholawat, dan lain sebagainya. Nanti kalau di perjalanannya ketemu dengan waktu sholat, ya,
nanti akan kita bahas. Mau tayamum atau mau tidak tayamum. Tapi tidak bisa pakai air ya, karena keterbatasan air. Cuma bisa dua. Mau tayamum atau mau tidak tayamum. Nanti akan dibahas di bab fikih sholat itu ya. Kemudian larang di pesawat membuat kegaduhan. Jalan baik warawiri ya, terutama toilet. Jadi kalau orang haji orang umroh itu toiletnya berisik. Kita kalau duduknya depan toilet ya nggak boleh pulas dah. Geriat. Kadang-kadang dia ngantri kongko depan toilet. Ya kan? Kita waktu tidur kan gitu. Nah ini usahakan jangan merokok, kemudian berwudhu di toilet, jangan. Ya kan, karena kan airnya ngumpiang nanti di bawah tuh. Orang kita mah begitu, pramugari kerjaan tukang bersihin itu, bawa kamar mandi. Soalnya orang kita kalau masuk kamar mandi, pasti keluar dari kamar mandi, becek. Usahain jangan seperti itu ya. Kemudian usahain juga selalu disiram, baik BAB ataupun buang air kecil. Ya kan, habis begitu karena nyiramnya nggak tahu kemana, nggak ada gayung, nggak ada apa ya, habis BAB ditinggal aja udah begitu. Nah jangan ya. Oke, tata cara menggunakan fasilitas pesawat. Untuk menggunakan toilet pesawat sebaiknya tunggu hingga pesawat mencapai ketinggian jelajah kendali penerbangan. Jadi kalau sudah terbangnya udah jejeg gitu ya, baru dah dia ke toilet. Yang kedua, hindari menggunakan toilet pesawat pada saat lepas landas, naik dan turun ya. Kalau udah mau turun baru udah pengen ke toilet. Tadi diem baik kan gitu ya. Jadi kalau udah siap-siap mau turun, itu udah jangan mikirin ke toilet. Udah ditutup semua ya. Kemudian para awak kabin akan memberikan pengumuman dan memandu Anda untuk menggunakan toilet. Nanti dikasih tahu tuh. Hindari menggunakan toilet pada saat akan makan. Nah ini. Ya. Jadi saat si pramugari udah bawa dorongan makanan tuh roda, udah kita jangan mikirin ke toilet, karena emang jalanan atu itu doang, ya kan? Nanti kalau ibu mau lewat ke toilet, otomatis dia tuh mundur dulu ke sono, gitu. Makanya kalau lagi makan diam aja. Sama kalau belum diambil itu bekas makan kita, udah diam aja situ, ya, jangan kemana-mana. Oke. Ketika menggunakan toilet, kunci di pintu, kunci pintu jangan lupa. Ya, karena begini, kalau toilet pesawat itu kan kalau pintunya nggak dikunci, di luarnya ada lampu hijau. Di luar pintu, di luar toiletnya ya, jadi lampunya hijau. Nanti di dalam serot begitu tuh, diselokot gitu. Kalau diselot dia, pertama di luarnya merah. Yang kedua, ruangan toiletnya diterang, nyala. Kalau diselot. Nah kalau dia nggak diselot, lah ini toiletnya gelap gitu ya, karena dia belum diselot gitu. Walaupun ada lampunya sedikit. Nanti kalau nggak bisa nyelot, nggak bisa ngunci, takut nggak bisa buka di dalam, berdua sama teman di depan nungguin. Bahwa di dalam ada orang, gitu kan. Kemudian siram, tuh jangan lupa rapikan peralatannya. Biasanya kalau saya gitu ya, kan di kiri kanan tuh banyak tisu. Kalau kita kencing itu masih cet-cetetan, coba saya ambil tisu, saya lapin coba tuh klosetnya, biar orang bekas kita itu masih nyaman gitu. Nah usaha juga begitu. Kemudian batasi waktu, jangan kayak di rumah lama banget gitu ya, nyisik di toilet namanya. Ya jangan, biasanya itu kan kena ada orang yang biasa di toilet lama gitu. Muntah di tempat yang benar, karena setiap orang muntah itu udah dikasih tempat muntahnya. Di setiap pesawat itu di depan kursi kita itu udah ada tempat muntah. Makanya kalau ada yang muntah itu paling kagak kita bawa plastik sendiri. Ya kalau yang mabokan ya, bawa plastik sendiri biar nanti muntah itu tinggal ditaruh ke kotak sampah gitu ya. Terus jangan buang pembalut sembarangan. Jaga kebersihan, buang sampah tempatnya. Keringkan wastafel yang saya bilang tadi itu. Jadi setiap kali kita ke toilet, kalau nggak begitu ngantri, maka dikeringin apa tuh? Wastafelnya di depan pesawat ya. Kemudian perhatikan waktu, hindari menggunakan toilet saat lepas landas, dilarang merokok, jaga kebersihan. Oke, lanjutnya. Ini sudah nyampe di bandara. Jadi selama perjalanan kurang lebih 9 jam lebih ya. Berarti Bapak Ibu ya nanti makannya biasanya 2 kali. Makan baru terbang, makan lagi nanti pas mau nyampe.
Jadi kan pas makan kedua itu 1 jam atau 1,5 jam pasti turun. Kadang-kadang nenek-nenek orang kagak mau tidur ya. Saya ketemu, kita masih lama kayak ini ya. Nanya gitu, berapa jam lagi kita ya? Nah gitu nanya mulu ya. Pokoknya pokoknya patokannya kalau udah dikasih makan kedua, habis makan kedua pasti turun. Udah siap-siap deh itu. Ya. Ya, ini nanya mulu kapan nyampe kita? Masih lama apa enggak? Oke. Ini gelombang 1. Berarti gelombang 1 itu dari Kertajati langsung ke Madinah Al-Munawwarah. Ya. Nah, yang nanti pas turun, yang pertama diperiksa ini. Karena kan paspor ada ditambah Bapak Ibu. Ini jangan sampai jatuh nih di pesawat. Paspor periksa paling pertama ada, alhamdulillah. Ya kan? Yang kedua baru cek ini. Jangan turun dia lupa bawa tentengan dia. Nah, ini tentengan ini dibawa. Kalau seandainya Bapak nggak bawa, nggak ada yang ngambilin, nggak ada. Dan nanti dia pesawat itu nyampe bersih, orang turun terbang lagi. Udah nggak bisa lagi nih, harus pulang lagi ke Indonesia, gitu. Makanya 1 orang 1 bawa tenteng masing-masing, ya. Seperti gambar yang ada di bawah ini. Terus, nah non pasrek, non pasrek itu berarti kita nanti di sini apa? Nah, kalau non pasrek itu berarti nanti di sana diperiksa, di scan lagi paspornya, dipoto, sidik jari begitu. Kalau non pasrek nanti ada yang pasrek, ada yang non pasrek ya. Nah, pertama ngantri turun dari pesawat dengan tertib, memastikan tas tentengan dan koper selalu berada dalam genggaman, tuh yang saya bilang tadi, ya kan? Kemudian menuju ruang dan mengikuti pemeriksaan imigrasi karena non pasrek, jadi masuk pemeriksaan dulu, ngantri sesuai dengan itu ya kan. Kemudian naik bus dan duduk di kursi yang telah diarahkan petugas, menyerahkan paspor pada petugas ketika sudah di bus. Nanti paspornya akan diambilin satu-satu ya. Setelah keluar dari apa? Pemeriksaan. Berarti kalau dia, nah ini pasrek. Pasrek itu berarti turun pesawat langsung menuju ke bus dia. Tuh. Sudah tidak lagi diperiksa di imigrasi. Ya, tergantung besok kita masuk dapatnya fast track apa non fast track. Kalau yang fast track itu berarti pemeriksaan dokumennya itu di asrama haji. Ya, kayaknya mah Kertajati itu yang non fast track. Belum tahu asrama hajinya dia ada pemeriksaan kayak di Saudi enggak. Kalau di sini di asrama haji Bekasi itu sudah fast track. Jadi kita pas turun pesawat langsung menuju kemana? Bus. Udah nggak ada pemeriksaan. Karena alat pemeriksaan bandaranya sudah ada di asrama haji. Gitu. Makanya ada 2 istilah fast track sama non fast track ya. Fast track itu maksudnya ngonclong gitu langsung jalan gitu ya. Kagak pakai diperiksa. Nah, ini kalau di gelombang 2, nah tadi kan gelombang 1 nih Madinah. Ini gelombang 2 berarti dari Kertajati langsung ke Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Ya, turunnya. Nah, ini juga sama kayak tadi, ada fast track sama non fast track. Ya, tinggal kita dapatnya yang fast track atau non fast track. Sepertinya sih Kertajati itu non fast track. Ya, karena dia harus butuh pemeriksaan ulang lagi ntar di bandara. Ya, mudah-mudahan sih untuk tahun besok itu fast track semua. Jadi Bapak Ibu turun dari pesawat langsung naik bus. Nah, kalau nanti turun di pesawat, busnya mana aja masuk. Nggak usah nungguin rombongan yang lain sehingga diem begitu ya. Mau yang mana aja masuk, mau laki sama suami ternyata terpisah lain bus, Bapak Ibu terpisah sama saya lain busnya, nggak usah bingung, nggak usah khawatir. Wah, Ustaz mana ya? Ustaz mana? Bapaknya mana ya? Bapaknya mana? Nggak ada gitu. Nggak usah bingung. Emang semua satu pesawat itu satu hotel semua ntar nyampe. Nah, ketemu di hotel. Nah, itu yang perlu diedukasi sama jamaah. Ya, takutnya begini kalau nggak dikasih tahu, pas Bapak turun, laki sama bini ternyata misah. Udah bini merengut. Kamu kalau lu mau meninggal aja ninggal nih, tungguin apa tungguin? Nah, begitu. Padahal itu konsepnya emang udah begitu. Jadi artinya udah jangan yang begitu. Pokoknya anggap aja ibu kayak lagi di padang mahsyar, semua masing-masing. Semua masing-masing, laki tanggung jawab dirinya, istri tanggung jawab dirinya, begitu. Jangan punya ketergantungan dengan orang. Nah, kalau ketergantungan begitu akhirnya, Bapak nggak melakukan kesalahan, akhirnya bininya marah.
atau sebaliknya, ya kan? Bapak lagi nungguin bini gue kan turun, ya katanya dari pesawat ya, padahal bini di bus. Apa bulan hidup, ya kan? Nah itu bisa jadi marah. Makanya harus diedukasi hajinya itu mandiri, semua serba sendiri, gitu. Jangan ketergantungan walaupun itu sama laki atau sama bini sendiri. Nah, imbauan selama di Madinah, berarti kalau gelombang 1 kita masuk ke Madinah. Nah, Madinah itu besok, kalau di gelombang-gelombang 1 itu April Mei, awal musim panas. Panasnya full. Madinah itu kalau panas, lebih panas dari kota Mekah. Ya, kalau dingin, lebih dingin dari kota Mekah. Jadi kalau panas, panas banget, dingin, dingin banget gitu. Ibaratnya ini lapangan kalau naruh telur ceplok, matang tuh nek. Saking panasnya itu ya. Ya, menjaga ketertiban saat turun dari bus, mencatat baik-baik lokasi hotel. Jadi pas nyampe naik bus, nih hotelnya tuh. Kalau punya HP difotoin, divideoin ini nama hotelnya. Besok Bapak Ibu kalau ke masjid keder tuh tahu, nih hotel saya. Ini nomor hotelnya, ini nomor pintu gerbang masjid. Kan ini kan masjid nih. Ya, itu ada pintu gerbangnya tuh. Setiap pintu gerbang masjid itu ada nomornya. Nomornya dipoto. Nanti kalau Ibu masuk di nomor 323 nomor gerbang masjidnya, keluar usahain pintu yang sama, karena dia biasanya udah lurus sama hotelnya, gitu kan. Ternyata hotel kita itu masuk ke masjidnya di pintu gerbang 302, ya. Udah nanti keluar situ lagi, ya. Kemudian menggunakan kemarin tuh ya, menempati hotel yang telah ditentukan, melaksanakan sholat fardu berjamaah selama di Masjid Nabawi, jadi 40 waktu. Jadi katakan kita nyampe jam 10 pagi, ya kan, di hotel, nyampe jam 10 pagi. Ibu udah pokoknya rapiin, siap-siap diri untuk sholat zuhur dulu. Jangan mikir ini dulu. Entah habis sholat zuhur baru ibu cari ini. Takut sholatnya nggak keburu arba'in, gitu ya. Makanya nanti disiapin baju persiapan kalau seandainya ada yang rada-rada beser-beser dikit, ya ini buat sholat. Terutama kaos kaki ibu-ibu. Ya kan ibu-ibu pakai kaos kaki kan. Jadi ada kaos kaki yang dipakai selama perjalanan, ada kaos kaki yang dipakai buat sholat gitu. Jadi nanti pas sholat udah nggak bingung-bingung, nyari ini mana kemana, mau kemana, nggak ada gitu, langsung udah ke masjid bareng-bareng gitu kan. Kemudian selanjutnya mengikuti ceramah bimbingan selama berada di dalam berjalan atau juga berkonsultasi. Ya, ini nanti di sana sekitar 8 hari. Nah, karakteristik kota Madinah panjang ini ini belakangan ya. Kalau berkaitan kota Madinah yang jelas, kota Madinah itu pertama lebih panas. Berarti kalau panas, sendal jangan pernah nggak dipakai atau nyeker. Jangan coba-coba Bapak dari masjid pulang ke hotel nyeker, melepuh, kakinya melepuh. Makanya jangan sampai hilang itu sendal, ya kan? Nanti mah kalau ke masjid ini udah nggak dibawa-bawa, ini kagak. Dibawa ini doang nih. Kalau mau bawa tas tambahan lain silakan, boleh. Kalau ke masjid mah bawa tas sendal, itu jangan paling ke sendal. Nah, sendalnya masukin ke tas gemblok. Nanti taruh di samping kita. Jangan taruh di rak yang jauh sama mata kita. Soalnya nanti ibu kalau mau keluar nyari nomor berapa tadi rak ya, akhirnya memutuskan pulang nyeker. Melepuh kaki bu. Karena nggak ada tanah di sana mak. Semuanya lantai peluran semua. Atas panas, bawah panas. Ya, yang kedua itu topi. Yang ibu-ibu kan ada topinya tuh. Itu juga pakai karena memang panas. Yang ketiga kalau bapak-bapak itu apa tuh? Sejadah buat kita nutupin pala. Sama jangan malas minum. Ya itu dasar risiko begitu. Soalnya kalau nggak minum bapak dehidrasi karena panas. Maka nanti setiap jamaah itu dikasih oralit. Semua dikasih oralit Bapak Ibu. Nanti oralit itu Ibu masukin ke dalam air mineral yang 600 ml. Kocok-kocok itu minum tiap hari. Ya jadi oralit itu bukan buat nahan BAB doang. Minum orat-oratnya udah bekal. Abis minta lagi sama dokter. Gitu ya. Karena dia akan menambah ion buat diri kita, buat tubuh kita. Ya, oke. Jadi hindari sengatan matahari. Kemudian selama di Madinah itu kan makanan udah komplit bu ya. Ada nasi,
Ada nasi, ada protein, telur, daging atau ikan, ada sayurnya, dan ada buahnya. Satu lagi air mineral. Jadi 5 poin. Itu 5-5-nya abuk, habisin, Pak. Ya habek. Biasa kalau dikasih pisang sama apel sama pir, itu di kamar tuh bererot tuh. Pagi pir, siang pisang, malamnya apel, sehari. Nah, kalau di 3 hari udah 2 kilo itu. Maka itu makanya itu dimakan karena dia sudah diatur semuanya sudah ada. Ya, kalau enggak nanti bawa aja ke masjid, nanti kalau masjid lapar, gagot itu apel tuh. Nah, gitu kan di masjid, nggak apa-apa ya. Jadi jatah yang sudah dikasih itu memang untuk satu hari. Ya, setiap kali makan 5 poin tadi itu dapat. Dan kalau umpamanya dikasih gini, ini dikasihkan untuk sarapan pagi itu biasanya habis sholat subuh. Habis sholat subuh udah dikasih. Karena dia makannya sedikit, si nenek Rindit akhirnya makannya setengah. Ntar aja kata makan johor. Jadi ada lagi. Jadi udah pokoknya habis nggak habis, jangan dimakan lagi. Jangan istilah disimpan buat entar. Ya kalau mengirit gitu ya. Atau sebaliknya makan malam, habis malam udah ada karena masih kenyang, akhirnya dipakai buat sarapan besok. Gitu kan? Emang sih nggak basi, cuman udah nggak layak makan. Ya jangan biasakan makan makanan yang dikasih di luar jam dimakan. Sudah ada semuanya. Ya memang kalau punya bebek sama meri sama ayam itu enak tuh, banyak tuh nasi kebuang-buang. Ya oke, lanjutnya. Nih, amaliyah jamaah haji di Madinah, hukum berziarah ke makam Nabi, keluarga dan sahabat, tabi'in, tempat-tempat bersejarah lainnya sunnah. Jadi nanti ada 2 paket ziarah Bapak Ibu. 1 ziarah dari Kemenhaj. Itu free. Tapi gabungan, 1 kloter bareng-bareng. Biasanya kan 1 kloter besok 11 bus. Nanti disediakan itu ada katakan 9 bus. Jadi nggak sesuai. Kita kan 1 kloter ada 11 bus. Difasilitasi sama pemerintah 9 bus, berarti kan kurang. Nanti nggak berombong tuh. Nah, karena Bapak Ibu ikut KBIH, ikut yayasan, maka yayasan nanti memfasilitasi ziarah khusus yayasan sendiri. Kita aja rombongan dah. Mau lagu apa kek tuh? Mau jam berapa kek? Nah, gitu ya, mau kapan kek? Nah, itu ada di situ. Jadi nanti ada yang program pemerintah, ada yang program KBIH. Kalau yang ikut KBIH ya berarti 2 kali ziarah. Atau nanti Bapak Ibu, udah saya nanti ziarahnya itu aja, ngikut KB aja, yang program emang nggak usah, saya mau di masjid aja, boleh, nggak apa-apa, karena tempatnya itu juga, ya. Nah, dari sekian banyak itu ziarah yang sunnah maka Kuba, Masjid Kuba, karena kalau Bapak ke Kuba itu sholat di dalamnya pahalanya 1 kali umroh. Nah, sekarang itu di Masjid Nabawi sudah ada fasilitas yang kemarin di TikTok saya bikin tuh. Mobil ball of care itu 20 real pergi, 20 real pulang. Sepertinya itu saya kemarin pas naik itu juga baru pertama kali. Sepertinya itu rutenya Nabi itu kan ke Kuba setiap minggu, setiap hari Sabtu. Nabi kan rumahnya itu di makamnya kan. Dari rumah Nabi ke Kuba itu kan 5 kilo, dari sini ke Sumarekon. Gitu kan? Ya jauh. Nah, Nabi itu ke Kuba setiap hari Sabtu. Nah, perjalanan Nabi dari rumah ke Kuba itu yang dibikinin trek mobil golf car itu. Makanya dia lewat ke kampung-kampung Pak mobilnya. Ya kayak odong-odong. Pokoknya naik aja terus bayar 20 real. Nanti nyampe ke Kuba, Bapak turun mesti ke sholat di Kuba, nanti balik lagi ke terminal itu, bayar lagi 20 real. Gitu. Lihatin di TikTok itu. Udah lihat kan TikTok kan? Ya. Niatnya besok ngerasain ya. Jadi Bapak Ibu bisa tiap hari tuh ke Kuba. Dapat pahala umroh. Sholat duhanya di Kuba, sholat fardunya di mana? Hah? Iya, 40. Lah iya, tapi pahalanya umroh. Gitu, alhamdulillah. Terus selanjutnya oke. Tidak perlu galau, tidak arba'in. Nah, ini yang penting ya, dikasih pemahaman. Jadi kadang-kadang orang itu berantem lah atau mungkin berargumentasi gara-gara arba'in. Ya. Ini yang perlu dipahami nih. Terus kameranya, Ren.
Nih, karena terlalu jauh ya. Disebutkan dalam teknis baik keterbatasan masa tinggal di Hotel Madinah atau penyesuaian jadwal penerbangan atau sebab sakit kritis resti sebagai sebagian jamaah tidak bisa melaksanakan arba'in berjamaah secara berturut-turut 40 waktu. Nah, ini kondisi kayak gini nanti Bapak Ibu akan bisa menyebabkan Bapak Ibu nggak sholat arba'in. Umpamanya begini, suaminya sakit, terus ibunya udah pas sembuh, Bapak udah ketinggalan berapa waktu tuh arba'in tuh. Nah, gitu kan. Jadi orang tuh diomelin gara-gara arba'in. Ya, yang perlu dimotivasi oleh istri atau suami sebaliknya, udah ibu sehatin aja, tujuan kita kan mau haji, nanti biar haji sehat. Jangan gara-gara arba'in akhirnya sakit-sakit dipaksain. Nah, itu diantaranya bahwa arba'in itu jangan sampai ada kondisi kayak gitu. Atau ternyata masa tinggal kita di Madinah itu tidak sampai ketemu 40. Paham ya gini? Ini nih kita udah dapat 38 tadi subuh ya. Harusnya tuh entar maghrib kita 40 asar sama maghrib. Ternyata kita udah ditarik ke Mekah itu asar. Masih ada satu lagi. Ini orang tuh agak nerima betul. Saya kalau dapat arba aja ini gitu. Nah, dalam kondisi kayak gitu tuh nggak usah jadi masalah. Nggak usah galau gitu. Yang penting kan sholat berjamaahnya. Gitu ya. Lanjut. Apa yang harus dilakukan jamaah lansia, lemah atau sakit dalam memperoleh kelipatan 100.000 kali lipat melaksanakan sholat di hotel masing-masing sebab kelipatan tersebut tidak hanya. Nah, yang perlu dipahami, kenapa Bapak Ibu sholat di Masjid Nabawi? Karena sholat di Masjid Nabawi itu adalah pahalanya 1.000 kali lipat. Dan untuk mendapatkan sholat 1.000 kali lipat tidak hanya di masjid. Bagi orang yang risti, sakit, emang lemah fisiknya, di hotel dapat kesempatan yang sama. Pemahaman itu yang harus dipahami bersama, gitu. Jangan seger buger sama aja kata Ustadz boleh, kata di masjid juga, di hotel juga 1 kali lipat ya. Seger buger begitu. Jangan. Ini ada pengecualian bagi lansia. Ya, kayak Bapak Haji umpamanya gitu kan. Emang ke sana kan dibutuh didorong. Ya nanti Pak Arif sekali-sekali di bawah boleh. Dorong ya. Kalau seandainya emang enggak, udah di sini aja ya dia sholatnya, boleh. Nggak apa-apa gitu. Nah, itu kan ada pengecualian ya. Nah, ini dalil-dalil yang di bawah nih. Kalau nanti Bapak Ibu butuh dalil tentang sholat arba'in itu bagi yang lemah ya, tidak bisa ke masjid, tapi mendapatkan atau memperoleh kesempatan 1.000 kali lipat sama. Ya, oke. Kemudian yang kedua ziarah, seperti yang saya bilang tadi. Udah saya jelasin ya. Ziarah itu komplit nih kemarin itu semua ada tuh ya. Kemudian ziarah Raudhah. Nah, karena memang tujuan kita selain di Madinah itu adalah sholat berjamaah ya, adalah Raudhah yang dikejar-kejar orang. Nah, ini ya. Nih, pemerintah memfasilitasi jamaah haji mendapatkan tasreh ziarah Raudhah. Nanti ziarah Raudhahnya 1 kloter bareng. Bareng-bareng. Ya. Nanti ada waktunya, ada nama-namanya. Jadi waktu begini namanya. Ternyata kita bapak-bapak itu dapatnya jam 4 sore. Berarti sholat asar, sebelum sholat asar udah kumpul di titik yang itu. Ya, begitu ya. Kemudian, apa tuh? Ini ziarah Raudhah ya. Udah nanti sesuai dengan itu dah. Kemudian imbauan pelaksanaan ziarah Raudhah bagi jamaah haji. Jamaah haji melakukan ziarah Raudhah dengan berpakaian batik resmi jamaah haji. Memakai ID card dan menggunakan atribut khusus kloter jika ada. Jadi nanti kan kita punya batik nasional tuh yang rencananya warna hijau toska. Nah itu saya bilang pakai mau pergi, pakai ke Raudhah, sama pakai mau pulang tar. Ya makanya saya bilang nanti jahitnya blazer. Jadi jangan dibikin batik kayak Pak Jamaah Hari begitu. Ya kan karena dia sekali pakai sudah nggak nyaman, dikasih blazer gitu kan. Nanti kalau kita ke Raudhah sesuai dengan apa? Kan nanti gabung seluruh dunia. Oh berarti ini rombongannya sama etiketnya ya. Jamaah haji sudah berada di pintu Raudhah selama 30 menit ya. Tidak mendaftar secara pribadi di aplikasi, nggak ada. Pokoknya Bapak Ibu tinggal ngikutin aja kloter mak, nggak ada aplikasi pribadi. Ya. Kemudian bagi jamaah yang sudah terlanjur mendaftar di aplikasi nusuk segera melapor ke bagian ibadah sektor melalui TPI ya kalau sudah ada yang daftar, makanya nggak usah daftar
Pokoknya Bapak Ibu sudah tinggal ngikut aja ke Raudhah. Nah, ini untuk perempuan. Ya. Nanti perempuan akan dibahas di momen perempuan. Perempuan kalau lagi haid, ya. Bolehkah wanita haid ziarah ke makam Nabi dan Raudhah? Nanti akan dibahas tuntas nih. Ya, nanti akan dibahas di pihak perempuan. Nah, terakhir kalau udah mau pulang, udah selesai kita 8 hari di Madinah, ada namanya ziarah wada. Nah, ini silakan saja dari jauh nggak apa-apa, ya kan? Oke, terus selanjutnya ini gelombang 1. Gelombang 1 menuju Mekah kalau dari Kertajati. Kalau tadi kan dari Kertajati ke Madinah. Nah, ini yang dari Kertajati ke Jeddah, ya. Sama seperti tadi rangkaiannya, ya. Oh, ini gelombang 1 yang menuju ke Mekah. Jadi kita udah 8 hari. Iya, dari Madinah ke Mekah. Jadi sudah 8 hari di di Madinah. Terus kemudian kita sudah siap-siap menuju ke kota Mekah. Nah, kemarin itu naik busnya sesuai dengan itu sesuai dengan syarikah. Kemarin kan syarikahnya 8. Kalau sekarang syarikahnya 2. Ya. Jadi kalau nanti umpamanya satu rombongan kita ada yang beda syarikah. Umpamanya kita nggak tahu, ya. Makanya disitulah yang saya bilang kita berdoa supaya kita semuanya dikasih dalam satu syarikah gitu. Nah, kalau nanti satu syarikah, beda syarikah berarti beda bus. Busnya disesuaikan dengan syarikah, karena setiap syarikah itu dia punya tanggung jawab terhadap jamaah sendiri. Kemudian nanti bisa-bisa hotelnya apa? Misah. Ya. Jadi nanti kalau ada ternyata si suami sama istri beda syarikah, itu udah alamat tuh, beda hotel, beda daerah. Ya, kalau terjadi begitu, ya mau nggak mau udah kita pasrah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak bisa diusahain, nggak bisa. Nggak bisa. Kemarin tuh banyak banget itu. Mamanya kayak Pak Arif nih, kan bawa nenek-nenek aki-aki 2 tuh. Ya, ya. Ternyata lain syarikah. Ya udah otomatis aki-aki sendiri. Kalau lain hotel tembang satu daerah, ini hotelnya ini, atau lagi hotel depan itu, ya enak dah. Ini mah hotelnya ini, satu lagi hotelnya Sumarekon. Lah iya, ada yang begitu kemarin, banyak, ya. Nauzubillah, ya. Makanya dibantu dengan apa tuh? Doa, gitu ya. Oke, selanjutnya nih, apa yang dilakukan ketika kita sudah mau ke Mekah? Ya, mau ke Mekah. 1, memperhatikan barang-barang agar tidak tertinggal. Ini rapiin semua. 1 hari sebelum pulang, packing. Tidak perlu rapih banget. Pokoknya masukin aja semua barang. Usahain jangan banyak tentengan. Walaupun tentengan yang lain boleh. Karena bukan naik pesawat, naik bus. Ada kresek, ada tas, ada ini, ada itu, ya. Bingung. Nanti yang pokok malah hilang. Ya. Jadi usahain besok kalau dari Madinah ke Mekah, pokoknya semua masukinnya blesek situ. Masuk udah yarin ntar ya bagian itu yang bawa. Ibu timbang cukup megang ini aja nih. Tuh, yang kecil. Jangan buat tentengan ini. Ujung-ujung dia ribet. Apalagi bawa diri jadi susah. Begitu, ya. Udah bawa yang gampang aja, yang enteng. Nah, ini yang perlu juga harus dikasih tahu ke jamaah. Kadang-kadang karena di Madinah itu selama 8 hari apel 8 kali makan-makan. Apel nggak dimakan-makan, pir nggak dimakan-makan, pisang nggak dimakan-makan. Belum kalau dapat hadiah korma di tengah jalan. Ujungnya itu apel seplastik. Ditinggal sayang, dibawa berat, ribet. Dibawa juga sama dia, gitu, ya. Udah nggak usah mikirin itu, ntar dapat lagi di sana, gitu. Makanya saya bilang masukin ke perut aja, udah masukin ke perut, habisin, gitu, ya kan. Terus mandi sunat ihram, motong kuku, mencukur bebuluan, ketiak, kumis, bulu kemaluan, merapikan jenggot, wangi-wangian. Jadi umpamanya ntar habis jam 10 nih, kita udah ditarik ke Mekah. Berarti malam, ya, malam jam 2 atau jam 3, jam setengah 4 lah sholat mandi subuh itu udah sekali mandi ihram. Ya sudah nanti diarahin sono. Kalau sekarang diarahin lupa. Ya. Mandi ihram, ya loh. Kemudian terus niat melepas pakaian ihram, bapak-bapak pakai ihram, ibu-ibu udah pakai pakaian ihram mau haji dan lain sebagainya. Kemudian siap-siap menuju ke Mekah.
naik bus nanti ke Bir Ali seperti yang kemarin dijelaskan oleh Haji Sadam, ya kan? Tempat mikotnya. Lah, bro. Habis dah. Habis dah. Dulu. Nah, itu perjalanan dari rumah ke Mekah. Ya, nanti ada